ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi isnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Artinya, qul katakanlah. Artinya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mengatakan. Qul katakanlah. Man kana barang siapa yang menjadi aduan musuh li Jibril pada malaikat Jibril, fa innahu maka sesungguhnya dia Jibril nazalahu telah menurunkannya atau menurunkan Al-Quran ala qalbika ke dalam hatimu biidznillahi dengan seizin Allah, dengan perintah Allah, musaddiqan yang membenarkan lima bagi apa-apa baina yadaihi yang ada di hadapannya, atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya, maksudnya di hadapannya. Wahudan dan menjadi petunjuk, wa busra dan menjadi kabar gembira, kegembiraan, lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini rada membingungkan ya Pak. Nabi Muhammad diperintah Allah suruh mengatakan kepada Bani Israel. Ya, katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh malaikat Jibril karena malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran kepadamu, gitu ya, kira-kira begitu, kira-kira kalau dibahasakan rupanya itu ya, telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati kamu dengan izin Allah, dan Al-Quran itu membenarkan bagi kitab-kitab yang terdahulu sebelumnya yang ada di hadapan mereka yang sudah diterima, ya Zabur, ya Taurat, ya Injil. Wahudan dan Al-Quran itu menjadi petunjuk, wa busra bahkan kabar gembira, lil mu'minin bagi orang yang beriman. Kira-kira bingung nomor berapa? Kok bisa Jibril dimusuhi? Jadi musuhnya Jibril, malaikat Jibril. Keren ya, orang jadi sikut tuh, sikut malaikat Jibril mental sampai kamu rambutan. Nah, baik, mari kita kaji. Di sini terangkan wasala ibnu Suri ya Nabiya au umaro amma ya'ti bil wahyi minal malaikati faqala Jibrilu faqala wa aduna ya'ti bil adabi walau kana Mikaila la amanna li anahu ya'ti bil hisbi wasalmi. Ya, jadi ada orang namanya Ibnu Surin. Ya. Jadi dia tanya sama Nabi, ya Nabi, wahai Nabi Umar, atau kepada Sayyidina Umar juga ditanya, amma ya'ti bil wahyi, tentang siapa yang biasa datang membawa wahyu itu, minal malaikati, dari para malaikat. Jadi Ibnu Suri ditanya oleh seseorang, bertanya. Kadang tanya kepada Nabi, kadang tanya kepada Sayyidina. Nabi,
siapa sih yang suka datang dengan membawa wahyu di antara malaikat-malaikat yang suka datang membawa wahyu siapa? Ada orang nanya gitu. Ibnu Suri tanya begitu. Fakola. Lalu Nabi menjawab, Jibril yang suka datang membawa wahyu itu malaikat Jibril. Dijawab sama Nabi. Fakola. Maka Ibnu Suri dia menjawab, wa aduna, Muhammad, Jibril itu musuh kami. Dia kata Jibril itu musuhku. Keren ya. Siapa sih yang suka datang membawa wahyu itu dari antara malaikat itu? Dijawab Nabi, dia adalah Jibril. Nah, orang yang tanya itu bilang, malaikat Jibril itu musuh saya. Aduna. Yati bila adabi, dia itu datangnya membawa siksa katanya. Jadi menurut dia Jibril itu datangnya membawa siksa. Walau karena Mikaila, dan jika yang menyampaikan wahyu itu malaikat Mikail, la amanah, pasti aku beriman. Kalau Jibril itu musuh saya, tapi kalau yang datang Mikail, saya percaya, saya beriman. La amanah. Li'anahu, karena sesungguhnya kalau malaikat Mikail itu yakti bil qisdi. Nah, Mikail itu datangnya dengan membawa kesuburan, makmuran, kan tukang bagi-bagi rezeki ya kan, membawa kesuburan. Kalau sama dia saya beriman, wasalmi, dan dia membawa kedamaian, keselamatan. Nah, dari pertanyaan orang ini yang menganggap Jibril itu musuhnya karena membawa adab, dan dia percaya kalau sama Mikail yang menyampaikan wahyu dia malah beriman karena dia membawa kesuburan dan kedamaian. Panazala, maka Allah menurunkan wahyu yang bunyinya kul mangkana aduwali Jibril. Katakanlah wahai Muhammad, siapa saja yang menjadikan Jibril sebagai musuh, siapa saja yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, aifal yamud goidong, ya hendaklah dia mati karena marah. Fa'inahu, maka sesungguhnya nazalahu, malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran ala qalbika biidnillah. Malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam qalbu Nabi dengan izin Allah, perintah Allah. Jadi Al-Quran itu tidak berupa buku, tapi wahyu yang ditancapkan ke dalam qalbu. Bukan yang kita lihat ini. Dari malaikat Jibril membawa wahyu itu bukan lembaran-lembaran buku atau kitab, tapi langsung diterima ke dalam dada Nabi. Ala qalbika. Itu karena seizin Allah. Kok bisa? Bisa karena dengan izin Allah. Siapapun dengan izin Allah pasti bisa. Dan kita bisa begini juga akhirnya dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan ya berat juga kadang. Kan kita begini ini bukan karena kebanyakan duit ya. Itu orang kebanyakan duit kalau malam-malam dengerin orang ngobrol aja bukan ngapain kebanyakan duit enggak. Orang-orang yang duitnya lebih banyak dari kita itu nggak sempat banyak. Kita bisa begini bukan karena badan kita sehat kan. Ini masih ada yang asam murah, masih ada yang ya, rematik, masih ada yang jengkean. Bisa berangkat, orang yang lebih sehat dari kita banyak yang nggak bisa duduk datang untuk masjid, walaupun kadang hatinya kepengen. Ada aja kan. Udah jelas untuk kebaikan, nanti dulu dah, bareng gitu. Ada aja, padahal yuk sehat, ya. Duitnya yuk banyak, beli lo boleh duit ada ya kan. Kita ada, badannya sehat. Kita gini bukan karena waktunya kita dia kan santai-santai, nggak ada kesibukan. Banyak orang yang lebih santai dari kita itu, nggak bisa begini. Jadi semua ini dengan izin Allah. Ya, kalau dengan izin Allah nggak ada yang nggak mungkin. Jadi malaikat Jibril juga menurunkan Al-Quran ke dalam qalbu Nabi Muhammad
itu bismillah. Ngaji ini bukan untuk sekedar dihafal-hafal ayatnya, dibaca pakai lisan, pakai mata, masuk ke pikiran-pikiran, memancar ke dalam kolbu. Mestinya jadi kolbu itu terang, yang tadinya kolbunya gelap menjadi terang. Semua kalau terang semua kelihatan. Tapi kalau gelap, apalagi hati yang gelap, melihat orang kecil-kecil gitu ya. Saya itu kadang kalau lagi marah itu, jamat-jamat melihat orang lagi kecil gitu. Ya, karena gelap. Makanya Al-Quran itu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi nggak ngawur, terang, enak lah, leluasa. Nah, dengan ala qalbika biidznillah. Dan Al-Quran itu musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, ay qablahu minal kutubi. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, sebelum Al-Quran udah ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Al-Quran membenarkan. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan. Al-Quran itu petunjuk. Hudan minad dolalah. Petunjuk jalan yang lurus agar kita tidak terjebak pada kesesatan. Dolalah itu sesat, dolin. Ya, doli itu sesat. Doli Luqman yang sesat. Cuman kebetulan lahirnya Idul Fitri. Jadi ikut seneng-seneng yang ngono iya sebenarnya. Jadi merayakan hari kesesatan. Alhamdulillah. Dulu nggak gitu, enggak. Orang dulu kan nggak ngerti ya. Karena kebetulan lahirnya pas malam Idul Fitri. Di Jakarta ini ada adat kalau malam Idul Fitri itu bikin dodol sama uli ya. Pas lagi orang sibuk bikin dodol sama uli ya, Luqman lahir ya udah kasih nama apa? Doli aja, Doli. Jadi kalau ulang tahun gampang. Dulu lahirnya kapan? Waktu musim bikin dodol sama uli. Ada yang itu lahirnya tanggal berapa? Musim duren, ya itu biasa, tanggalnya nggak tahu, udah biasa. Namanya juga orang zaman. Jadi wahudan minad dolalah. Sampai Al-Quran itu petunjuk supaya orang tidak tersesat. Bahkan wa busra. Ya, kabar gembiranya banyak itu ya. Bil jannah ya, dengan adanya taman-taman, kebun-kebun yang di dalamnya ada bidadari, ada makanan, buah-buahan yang enak-enak itu berita gembira itu diceritakan di dalam Al-Quran itu. Jannah itu banyak dan bukan di Quran aja sebetulnya, di Wonogiri juga banyak, di Wonogiri, di Sleman, di Bantul itu ya kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai ini. Pak Bumi apalagi Cianjur ya kan, kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ulama tusiku min hami sama rotiris rizqan. Jannah itu kebun-kebun yang di bawahnya pengairannya mengalir. Cuman karena manusia-manusia yang kadang-kadang nggak bertanggung jawab ya, yang tadinya airnya jernih itu dipenuhi sampah-sampah, buangin sampah jadi kayak comberan. Itu ulah manusia-manusia yang memang nggak amanah terhadap semesta, yang nggak mau harmonis. Makanya kalau kadang-kadang alam ini mulai bosan bersahabat dengan kita, kan ada ya, mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita, yang selalu bangga dengan dosa mereka ya, urek karena manusia itu kabar gembira itu Quran itu. Hudan
Untuk siapa? Lil mukminin. Sebagai petunjuk dan kabar gembira tentu bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya. Bagaimana orang yang nggak percaya? Kalaupun dia itu orang yang nggak percaya tapi mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tetap dapat petunjuk. Yang penting dia manusia. Ya kan? Nggak beriman tok, nggak orang Islam tok. Kan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Petunjuk buat manusia. Manusia yang mana aja asal mau mempelajari Al-Quran dia dapat petunjuk. Dan banyak orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang nggak beriman karena mempelajari Al-Quran malah dapat hidayah. Jadi mu'alaf banyak Pak. Kita aja kadang-kadang yang nggak mau ngaji Quran, tapi ngaku beriman, tapi malah nggak mau ngaji. Banyak orang yang nggak beriman tuh malah ngaji, tapi pada akhirnya dia dapat hidayah. Itu lebih militan malah yang mu'alaf itu, karena dia memang punya studi banding untuk ada pilihan. Kalau kita kan nggak milih, karena mbah kita, bapak kita Islam, kue kudu Islam, kue kudu ngaji, semua yang orang tahu ada penelitian ngaji bareng nggak itu doktrin. Orang kumpul-kumpul itu bisa jadi dia meneliti dulu apa dulu. Makanya begitu dia dapat hidayah, memilihkan mana. Nah, jadi wahuda wa busra lil mukminin. Bisa dipahami ya, Pak ya? Jadi ada dasarnya. Kenapa Allah menurunkan wahyu bunyinya begini? Kita bingung kadang-kadang kalau nggak ngaji. Nah, ada penyebab. Nah, ini yang kemudian disebut asbabun nuzul. Nah, sebab-sebab turunnya ayat. Kita lanjut ya. Nggak satu ayat. Lumayan, satu ayat. Dikit-dikit aja ngaji nggak usah banyak-banyak. Satu ayat dipahami kemudian diamalkan itu lebih utama daripada hafal 30 juz nggak ngerti apa-apa. Lebih baik mana? Satu. Nah, 30 juz diamalkan. Itu nggak dihafal itu ya. HP saya aja apa? Iya lah, maksudnya ya, itu 30 juz diamalkan. Lebih baik 30 juz. Nah, emang kalau cuma dihafalin tok, ini HP saya ini 30 juz saya hafal sama arti-artinya ini HP saya ini. Kalau kita cuma hafal tok nggak ngerti ya, gimana ngamalinnya? Oke ya, lanjut. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Mangkana aduan, mangkana maka barang siapa yang menjadi aduan musuh lillahi bagi Allah, musuh Allah, wajah gendeng-gendeng. Oh, dimusuhi ya. Macam-macam kalau kita baca Quran, Pak. Dulu di ayat 9, Allah itu dibohongi. Yukhadi'una Allah. Mereka membohongi Allah, Allah dibohongi. Ini malah dua lah. Allah dimusuhi, kita gantengan kayak gitu. Hebat, nggak bisa lawan. Iya, bukannya kadang-kadang piye. Jadi mantana adualillah, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan musuh bagi malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan musuh bagi utusan-utusan Allah, wa Jibril, bil khusus musuh malaikat Jibril. Kita jadi kadang-kadang rogo musuhi sithik-sithik. Kan Al-Quran kan yang bawa malaikat Jibril ya. Kita kadang-kadang mengabaikan. Ya, malah kadang-kadang nolak. Bantah ngono kan berarti memusuhi. Ya. Wa mikala
dan musuh malaikat Mikail, rezekinya mampet. Musuh Mikail, musuh Jibril hidup nggak dapat petunjuk, musuh Mikail rezekinya tutup. Dia bagi malaikat, ya kan? Itu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aduwwul lil kafirin, akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Mungkin nggak sih Allah musuhin orang kafir? Orang kafir yang menganggap Allah menjadi musuh. Allah itu Rahman Rahim, Pak. Yang iman dikasih rezeki, yang kafir ya dikasih rezeki. Allah itu maha baik. Oh, enggak kayak yang ada di pikiran kita. Kalau Allah mau musuhin tuh orang kafir udah habis, ya. Untung ya. Untung-untungan kita ini banyak kuburnya, apa banyak ininya juga banyak kubur. Kalau Allah mau musuhin orang yang kubur yang paling bejendol, belum wetak. Allah itu baik. Tapi umumnya orang kubur lah yang musuhi Allah, menentang Allah itu makhluknya. Allah itu pengasih, maha penyayang. Fa'in Allah adwal lil kafir, Allah sadis ya, enggak itulah ya. Allah itu maha. Jadi Allah itu jangan disamakan kayak kita. Ya, Allah itu tidak sebagaimana yang kita pikirkan, enggak terjangkau tak kita. Maha. Allah itu selalu baik. Coba lah, kita baik, Allah baik. Kita jahat, Allah tetap baik. Kasih nafas, tidur ditungguin. Coba. Kita ini nggak pernah sengaja nafas, nggak pernah. Kedip aja nggak pernah sengaja itu. Kita dari tadi ngobrol kedap-kedip, merasa kedip nggak? Ya. Belas itu. Itu kan namanya belas enggak. Makanya rasa syukurnya ada nggak ada kan, dikira kedip itu bukan nikmat kan? Cuman kira-kira kalau dikasih sakit nggak bisa kedip 2 hari, itu kira-kira gimana? Rumah sakit. Berani bayar berapa supaya bisa kedip lagi itu? Ayo, berani bayar berapa? Baru duitnya kurang dikit aja udah komplain. Itu kita kadang-kadang begitu, Pak. Allah mau baik banget. Jadi orang-orang yang kufur itu orang-orang yang musuhi Allah, musuhi Jibril, musuhi Mikail, kabeh musuh. Itu bisa dipahami ya. Lanjut. Itu tadi lanjutannya itu tadi 2 ayat itu berurutan. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad, dan sungguh-sungguh benar-benar, lamnya lam taukid, qadnya itu juga harfut taukid, penguat ya, menyatakan kebenaran. Anzalna itu fi'il madhi. Kalau ada 2 harfu taukid ketemu dengan fi'il madhi, kata kerja lampau, itu litahaqquqil wuqu', menyatakan kepastiannya. Jadi pasti. Karena pasti kalau baca Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung, itu pasti benernya. Bukan belum tentu. Gini betul. Aneh, Qurannya pasti, prakteknya belum tentu gitu ya. Menurut yo klecam, tapi ya kerjanya gitu. Kabeh belum tentu, malah itu pasti ditahaqquqil wuqu', menyatakan kepastian, menyatakan kebenaran, balakot, dan sungguh-sungguh benar-benar anzalna, aku telah menurunkan ilaika kepadamu ya Muhammad ayatin, ayat-ayat bayyinatin, yang jelas. Ayat-ayat yang pasti apa tidak? Loh, ayatnya pasti kok, prakteknya belum tentu.
Halo. Loh, ayatnya pasti kok. Kalau sampai mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, ayat itu pasti masuk ke surga apa belum tentu? Pasti apa belum tentu? Pasti. Lah ya belum pasti ya. Nah, kayak ini yang udah pasti ya. Gimana santrinya nanti? Nah, katanya Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan. Kalau nggak ada ragu, mestinya pasti. Nah, kita kalau ngaji Quran ini pasti enak nggak hidupnya? Pasti. Kalau nggak pasti enggak. Ngapain capek-capek malam-malam begini mau ngoceh sendiriannya kan? Dalam bukan gua. Sampai enak tinggal nonton sambil mabuk gitu. Pasti. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh benar aku turunkan kepadamu ya Muhammad ayatin bayyinah, ayat-ayat yang jelas, nyata, pertelo, cetok, welo-welo itu bayyinah. Wadihat, jelas wadihat itu. Makanya kalau di pesantren ada nahwu wadih, itu ada nahwu yang jelas, bahasa yang sangat jelas. Pakai kitabnya nahwu wadih ya, Gontor ya pakai ya. Nah iya itulah. Itu ada alumni Gontor itu. Nah, belajar nahwu wadih, wadihat, jelas nyata. Halo. Wadun, likau libusul. Itu begitu ya. Jadi saking jelasnya ayat itu yang disebut kitab suci itu ya, itu benar-benar ayatnya dari yang maha suci, namanya kitab suci. Makanya kitab suci, buku suci itu tidak dari goresan tinta di atas kertas putih, cuma bikinan percetakan, ciptaan. Justru ayat-ayat suci itu adalah ayat yang diciptakan oleh yang maha suci. Makanya jelas nyata, bisa dilihat, bisa disaksikan. Makanya kemudian ayat itu diartikan ada dua ayat yang harus kita baca, yang dianggap sebagai kitab suci. Ada dua ayat, kitab suci itu isinya ayat. Ayat itu ada dua, ada ayat yang qauliyah, ayat yang diucapkan begini, ini kan diucapkan ini. Atau disebut juga ayat kitabiah yang ditulis pakai tinta, yang kemudian dianggap sebagai kitab suci. Nah, yang bikin orang, yang nulis ya kan. Ada kitab yang kauniyah, yang diciptakan, digelar, disuruh baca. Alam semesta berserta isinya. Ini ayat suci. Jelas apa tidak? Jelas. Yang menciptakan yang maha suci. Tapi memang tidak ada yang mampu menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan oleh Allah. Artinya tidak akan punya kemampuan membaca ayat itu. Baru menyentuh. Kalau ini ya kita nggak pakai wudhu, kemudian bawa Quran ini boleh nggak? Boleh. Baca ini boleh nggak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Saya membaca sebuah hadis ya, di satu kitab waktu kita ngaji kitab An-Naso itu dini ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, itu satu huruf dapat pahala 10.
Tetapi kalau dibaca dalam keadaan suci, kita wudhu, 1 huruf 25. Kalau dibacanya di dalam sholat sambil berdiri, kan ada orang yang sholat sambil duduk. Ya sudah, ya yang udah sepuh ya karena kondisi itu 1 huruf 100. Kayak Al-Fatihah yang kita baca di sholat, kalau kita hitung-hitungan bayaran pahala gitu ya, apa namanya transaksional. Kalau kita iya kan boleh loh. Kalau transaksional, ketika kita sholat sambil berdiri baca Al-Fatihah, 1 hurufnya 100. Bismillahirrahmanirrahimnya ada 19 huruf. 1900. Belum 7 ayat. Tapi kalau dibacanya dalam sholatnya sambil duduk, 1 huruf 50. Pokoknya. Tapi kalau kita baca biasa dan kita batal wudhu, masih dapat pahala 1 huruf 10. Kemudian pertanyaannya, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan oleh Allah. Itu kitab yang mana? Iya. Kenapa kalian diam? Loh, macam ngawur. Bu, ya habis lagi baca Quran, lagi pegang Quran, ngentut dilimpahin aja. Itu kan ya, mau begitu? Atau beli Quran di Jatinegara, ya, naik mobil, angkot, ngentut. Bang, berhenti bang, ngapain? Tungguin berat, mau wudhu dulu, pegangin dulu. Capek mau pegang. Ini loh. Jadi Allah itu menurut walaqad anzalna ilaika ya Muhammad ayatin bayyinat. Ayat-ayat yang nyata, jelas gamblang. Makanya diterangkan bagaimana proses Al-Quran diterima Nabi Muhammad. Fa'innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam kolbumu wahai Muhammad biiznillah, dengan izin Allah. Jadi Al-Quran di mana turunnya Pak? Ya. Di kolbu Rasul. Halo? Yeah. Siapa yang bisa nyentuh? Makanya kemudian nanti ini surat apa? Akan ada perintah Iqra kitabaka. Baca kitabmu. Bukan kitabakum, bukan. Bukan kitab kalian, kitabmu. Baca kitabmu, baca kitabmu, baca kitabmu, baca kitabmu, baca kitabmu masing-masing. Berarti masing-masing punya kitab. Pernah baca? Pernah. Bahkan ingkar kan? Nggak merasa punya kitab kan? Ini masalah. Padahal jelas. Zaman kalau tak buka belis itu, sampai akan gemetar nanti. Beneran. Ada kitab ini, di dada kita ini ada kitab. Dan yang paling bisa membaca kitab kita adalah kita sendiri. Kafa binafsika, cukup dirimu sendiri yang bisa baca. Orang lain nggak mampu baca. Makanya dibutuhkan apa yang bisa menyentuh, bisa membaca? Yang disucikan hatinya oleh Allah. La yamassuhu ilal mutahharun. Enggak ada yang mampu menyentuh kecuali orang yang disucikan jiwanya oleh Allah. Di sini ada Pak. Kenapa hanya kita masing-masing yang membaca? Karena kitab itu ditulis oleh malaikat, tanjakan oleh para malaikat. Itu atas dasar kita yang mendiktekan. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Ada dalam catatan kitab itu. Dan yang bisa baca kita sendiri. Maka kita masing-masing sendiri-sendiri yang disuruh baca.
Sudah baca? Hanya itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Kenapa kita jadi kufur? Pribon, bisa dipahami ini? Kalau masih belum jelas dengan perintah-perintah itu ya tentang ayat ini, digelar ini ayat kauniyah, Pak. Alam semesta ini digelar. Ini ayat-ayat Allah. Nanti tolong dicari, saya bukan penghafal, maaf, tapi saya yakin di Quran ada. Sampaikan ada dalam Quran. Kira-kira bunyinya gini. Akan aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di seluruh penjuru alam ini. Aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku pada seluruh penjuru alam ini. Jadi seluruh penjuru alam ini ada ayat-ayat. Bisa dilihat nggak? Jelas nggak? Cetok? Cetok. Pernah kita baca? Kalau nggak salah, mulainya dari sanurihim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi di alam semesta ini ada ayat-ayat Allah wa fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka masing-masing ada ayat-ayat Allah. Ini Pak yang harus kita sadari. Oh, mungkin ini Pak. Sini. Makanya kita sepakat ya, kita santai ngaji, bukan hanya membaca. Kalaupun membaca, tapi benar-benar membaca. Bukti orang membaca itu menerima pesan. Bukti orang membaca adalah menerima pesan. Misalnya di antara bapak-bapak ini ya, saya kirim pesan, kirim WA ya, atau SMS, saya kirim, nyampe ke HP bapak-bapak, dibaca nggak kira-kira? Dibaca nggak? Setelah membaca, nerima pesan nggak? Nerima pesan? Misalnya, saya ngirim SMS atau WA maklumat, misalnya itu tulisannya maklumat. Mulai hari Ahad malam Senin akan dibuka kembali pengajian kitab Al-Ibris, 5 Al-Fatih, Tafsir Quran Hadis, dan kitab Rasul Jalalain misalnya. Mohon kehadirannya para muslimin, muslimat misalnya ya. Setelah ditawakufkan bulan Ramadan misalnya, saya kirim, terus dibaca nggak? Baca. Yang baca, yang nggak baca ya enggak. Ya, gitu kita bicara dibaca ya. Nah, kira-kira setelah membaca merasa terima pesan nggak? Terima. Karena baca. Karena membaca. Terus setelah terima pesan ada sikap nggak? Positif maupun negatif? Ada sikap nggak? Sikap apa? Mau hadir ikut ngaji atau tidak? Begitu kan? Ya. Karena terima pesan. Sekarang bagaimana ada orang ngaku, Pak saya baca, sudah tamat Pak 10 kali, tapi nggak merasa punya pesan apa-apa. Kira-kira baca apa tidak itu? Katanya baca. Bisa dipahami Pak? Aneh kadang-kadang dalam hidup ini. Katanya baca, aku nggak terima pesan. Gitu loh. Ya, anggap aja ini SMS WA dari Tuhan. WA dari pacarnya aja, weh, biar tengah malam juga. Bang, saya nyasar nih, pulang kerja, naik angkot, diturunin tengah jalan, kan jalan nyasar ini. Kamu apa di mana? Ada di bawah pohon bambu bang. Di mana? Seberang Kober. Jam 1 malam dan gerimis. Hah?
Disusulin nggak? Susulin nggak? Susulin. Sambil geledek hujan gede pinjem payung sama tetangga karena apa? Baca SMS dari pacar. Ini SMS dari Tuhan yang ngasih rezeki kita, yang ngasih hidup kita, yang ngasih napas kita, memberi rezeki kita, ngasih kesenangan, jaga kita. Tapi kita tenang-tenang aja ya. Antik ya, antik. Yang mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan wis gak pinter nggak apa-apa Pak. Targetnya belajar bukan pintar tapi sadar. Banyak orang pintar tapi nggak sadar. Ya. Memintarkan orang sadar lebih mudah daripada menyadarkan orang pintar. Mungkin bantah. Ya, oke. Jadi jelas. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ayat suci itu ayat yang diciptakan oleh Yang Maha Suci. Sehingga tidak sanggup menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Kita itu nggak bisa menyucikan diri. Siapa orang yang bisa menyucikan diri? Siapa coba? Jangan sok-sok suci lah. Gayamu itu loh. Nah, kalau paling suci sendiri aja. Muka Harun itu orang yang disucikan, itu makul. Kalau saya selalu minta Pak, karena saya merasa nggak bisa, saya menyucikan diri itu nggak bisa. Aku wujudnya bolak-balik, saya upilan, saya umbelen loh. Hah? Betul nggak? Minta lah, minta disucikan Yang Maha Suci. Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah sucikan hatiku minan nifaq. Dari penyakit nifaq. Biar jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu Allah aja dibohongin. Orang beriman juga dibohongin. Yang bohongin juga ngakunya beriman. Jangan kopiah usah barang ini. Mengani yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yakhda'una ila wa ma yash'urun. Tidak sadar dia telah menipu sesamanya. Yukhadi'una Allah, mereka tidak menipu. Allah aja mau dibohongin, apalagi kita. Ya kan? Dan yang bisa dibohongin itu orang beriman. Kalau yang nggak beriman nggak bisa dibohongin, dia nggak percaya. Makanya yang jadi sasaran penipuan, pembohongan itu orang yang beriman. Yang bohongin ngakunya nggak beriman. Udah perlu nggak sorban barang kok. Gini betul. Banyak apa tidak? Banyak. Makanya ngaji. Enggak ada cara lain Pak untuk membangkitkan kesadaran, membangun kesadaran. Sampean kok dikasih hidup ngaji repot banget, tenan apa bekal kita apa, kita punya apa? Hah? Kalau kita melangkah ngaji lu semut aja doain mohonkan ampun buat kita, karena apa? Dia tahu orang banyak dosa tapi mau introspeksi diri gitu kan? Hah? Ngaji. Ikan itu doain ikannya, cuman sayang ikannya tinggal dikit jadi yang doa dikit ya kemarin. Kenapa? Nggak amanah gitu loh. Ya kan? Mungkin ikannya nggak dikasih makan apa gimana daripada mati. Semut-semut doain, cari hadisnya ada ya. Biasanya di hadis ada Pak. Ikannya aja nggak ada. Ikan-ikan di laut itu dari kita mulai berangkat dari rumah. Man kharaja fi majlis ilmi fa huwa fi sabilillah. Kata Yati, orang yang keluar dari rumahnya melangkahkan kaki menuju satu majlis ilmu yang diridhai Allah, fa huwa fi sabilillah. Itu orang sedang ada di jalan Allah. Kalau mati apa? Mati di jalan Allah, mati syahid Pak. Karena apa? Berusaha untuk mengerti, untuk menyaksikan kebenaran. Syahid itu menyaksikan. Ya apa? Ya dulu janaka biluri kita masuk surganya nggak pakai transaksional enggak. Baru duduk udah merasakan berangkat ngaji duduk di taklim sudah merasakan. Ada nggak? Cirinya surga apa sih? Tidak ada hasud, tidak ada kedengkian. Gini betul. Ada yang hasud ini? Ada yang dengki? Saling senang. Jadi ayat Allah itu bayinat, nyata, jelas Pak.
Makanya untuk bisa memandang itu butuh, yang dibutuhkan bisa membaca buku suci, kitab suci, ayat suci. Yang dibutuhkan apa? Kepekaan dan kelembutan kolbu. Nek atimu atos kalau Bani Israel, itu gaya lah ya. Siapa sih lu? Gayamu lu kadang-kadang baru begitu aja udah nyepelein. Iya mas, jangan. Jadi untuk bisa membaca ayat-ayat suci itu dibutuhkan kepekaan dan kelembutan ada itu toh. Si terang itu, makanya orang iman itu cuma 3 jamak. Iman itu jamak pak. Kalau sampai sholat dasarnya iman itu udah jamaah sebetulnya, karena jamak itu 3. Jamak itu 3 kan ya. Kalau 2 itu musana ya. 3 itu apa? Kolbu, lesan, arkan. Tasdik dulu, tasdikun bil kolbi. Tasdik itu membenarkan. Iya kan? Nah, suka Pak Lukman merem. Ampun. Merem ya. Ini di tangan kanan saya apa? Di tangan kanan Bapak pipa. Ojo dimelek-melek sithik. Enggak, ini juga pipa. Oke. Di tangan kiri saya rokok. nah coba buka. Korek. Kalau ini bisa jawab pipa karena sebelum matanya itu saya lagi megangin pipa. Keparangan Pak kalau itu. Iya kan? Karena gara-gara gini yang dia belum buka. Setelah saya gini baru coba tutup matanya kan gitu. Jadi udah ngelihat mana di tangan dia pipa. Nggak bakalan. Jadi orang bisa tahu benar itu kalau matanya melek. Begitu juga mata hati. Kalau mata hatinya tertutup, makanya harus tasdikun bil iman, itu membenarkan dengan hati. Makanya mata itu bukan cuma ini kan ini. Mata ini dia tertutup aja nggak bisa melihat dengan benar, apalagi mata hati. Syaratnya itu Pak. Jadi iman itu tasdikun bil qalbi, baru iqrarul bil lisan. Kalau ini nggak melihat, lisannya ngucapnya mesti nggak benar. Akhirnya korek dibilang rokok. Kalau benar kadang-kadang kebenaran bisa juga ya. Tapi beliau diyakinkan berarti oleng. Baru amalu bil arkan, diperbuat dengan seluruh anggota. 3 ini 1. Tadi ucapan dan perbuatan satu. Itu baru iman. Tambah kalau bisa begitu jamaah. 3 itu jamaah. Kalau sholat yang ini kita berdua aja dibilang jamaah. Saya pernah sholat sendiri. Tiba-tiba ada di belakang itu nyolek, itu. Cuman berdua, jamaah juga kalau sholat itu. Oke ya, itu. Jadi syaratnya itu membenarkan, harus yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur. Kalau udah terbuka nih, terbuka semua kelihatan. Namanya sahih, menyaksikan dengan benar. Jadi ayat ini bayina. Wa ma yaqulu biha ilal fasiqun, dan tidak ada yang ingkar kufur terhadap ayat-ayat itu kecuali orang yang fasik. Orang yang fasik, yang ingkar sama ayat fasik.
Ketika kita kufur dengan ayat-ayat Allah, nggak mau memperhatikan ayat Allah, nggak mau memperhatikan diri kita, fasik. Oh, kita nggak mau membaca ayat yang ada di diri kita, nggak mau baca kitab di diri kita, bisa dipastikan orang itu akan fasik. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Coba nanti mau tidur, buka kitab-kitab. Bisa kita baca. Bangun tidur tadi ngapain? Oh, bangun tidur nguyuh misalnya. Tidak cebok misalnya. Nah, itu catatannya ada di kiri tuh. Kencing tidak cebok. Nah, ini kalau bahasa Tidaknya can cebok. Nah, Can cebok. Can itu cebok. yang tahu diri sendiri, Pak. Orang lain nggak bisa baca. Bangun tidur bersyukur pada Allah, memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian ke kamar mandi, masuk kaki kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pipis sambil jongkok, tertumpu pada tumit sebelah kiri. Gitu kalau jongkok pantatnya. Selesai istibro. Gitu ya, sambil istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa qina minal faqi. Itu nanti ditulis di halaman kanan. Oh, bangun tidur sudah ada catatan-catatan kebaikan. Bangun tidur, ya kan, ngomelin bini atau ngomelin anak gara-gara anak rewel minta jajan. Itu catatannya ada nggak? Ada. Yang bisa baca siapa? Sendiri. Siapa yang ingkar? Itu orang mesti pasek ke sana. Wa ma yakfuru biha ilal fasiqun. Dan tidak ada yang kufur terhadap ayat-ayat Allah yang nyata itu ila kecuali al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Makanya nanti mau tidur dicek tuh, kira-kira di kitab kita itu banyakkan halaman kanannya yang tertulis apa halaman kiri, ya itu kita bisa menentukan sikap setelah itu. Mau diperbaiki, mau ditingkatkan atau tambah diperparah gitu. Kita sendiri, orang lain enggak usah ngurusin orang lain, pikirin diri sendiri, jangan mikirin orang. Kita ini kebanyakan mikirin orang sampai nggak punya waktu mikirin diri sendiri. Sama orang tuh peduli aja. Peduli itu nggak usah mikir. Kalau mau peduli aja sama orang mah. Mau peduli sama orang kok pakai mikir, ora sida, Pak. Menjajan putu ora sida. Oke ya. Satu lagi ya? Dua. 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 Rasulullah. Dua lagi. Kayak lamun. Ulama ya. Ulama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Itu ya. Ulama ahadu, dan setiap kali ulama itu tatkala bisa juga ulama ahadu, mereka berjanji ayat Allah, berjanji kepada Allah ahdan dengan suatu perjanjian. Janji apa? Alal iman bin Nabi ya, janji akan beriman kepada Nabi. Ketika mereka berjanji kepada Allah dengan suatu janji untuk beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW ya, awi Nabi alayu awinu alaihil musyrikin ya, bahwa mereka itu tidak akan apa ya, memusuhi, tidak akan mencekutukan Allah gitu ya, tidak akan musyrik. Nabadahu ayat torokahu, maka mereka itu melemparkannya, janji itu dilemparkan. Ketika dia janji kepada Allah untuk beriman kepada Nabi, beriman kepada Quran, janji itu dilempar, artinya dibuang begitu aja, dan mengabaikan janji ya, mengingkari janji itu dibuang, seolah-olah nggak pernah merasa berjanji. Fariqum minhum, segolongan dari mereka. Jadi kalau mereka berjanji itu suka ingkar
dengan janji. Dibuang janji itu seolah aku nggak pernah janji. Segolongan mereka begitu. Farikun minhum. Farikun itu sak panton itu sekelompok. Ada kelompok-kelompok yang kalau janji itu dia buang janji itu. Bahkan aksaruhum, kebanyakan mereka itu layu minun tidak beriman. Kebanyakan nggak beriman walaupun ngaku. Makanya jadi ada wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu. Jadi kebanyakan nggak Jadi kalau kita ngikutin kebanyakan orang, berarti kebanyakan orang nggak beriman. Itu favorit itu. Favoritnya Pak Tarno ya. Udah ya, bisa dipahami ya. Nah, kita bisa saksikan lah dalam hidup ini petunjuk supaya kita waspada, penuh dengan kesadaran. Tuh, kita lanjutkan. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladina utul kitabah wa ra'a duhurihim kanahum la ya'lamun gitu. Walamma ja'ahum, dan ketika telah datang kepada mereka, dia janji mau beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Walamma ja'ahum, dan tatkala ketika telah datang kepada mereka rasulun, seorang rasul min indillahi, yang datang dari Allah. Siapa itu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya dia janji akan beriman. Musaddiqun, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu membenarkan lima ahma'ahum terhadap kitab-kitab yang ada pada mereka. Al-Quran itu membenarkan Injil, Quran juga membenarkan Taurat, Quran juga membenarkan Zabur. Lima ma'ahum nabada, maka melemparkan farikun, segolongan, sebagian minaladina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab. Utul kitab itu ya, kitab Allahi, yaitu kitab Allah, ayat Taurat, baro'a duhurihim, dilemparkan ke belakang punggung mereka, seolah-olah begitu, diabaikan. Ailam yakmalu, artinya mereka tidak mau mengamalkan kitab itu. Dia tahu kitab, tapi kitabnya itu malah diabaikan, tidak diamalkan. Yang diamalkan petunjuk yang lain. Ada nggak yang begitu? Ada orang yang mana dipoto, ya kan? Udah ada Quran, udah apa? Malah ditinggal Quran. Ngikutin kitab yang lain. Kita lebih sering ngikutin Quran apa ngikutin pesan WA? Tuh, lawan jawab. Pesan WA. Aduh. Kita bawa. Ini kan ada baru aduhur ini. Ya, ailam yang malu bima fihi. Jadi mereka tidak mau mengamalkan terhadap apa yang ada di dalam kitab itu. Itu lam yang malu bima fihi minal iman, daripada iman di Rasul kepada Rasul wa ghairihi dan lain-lainnya. Nggak mau, malah dihabiskan, malah nyari kitab yang lain. Hanya untuk itu. Bahkan ka'anahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu nggak ngerti. Gimana nggak ngerti loh? Waktu nikah ke mas kawinnya Al-Quran. Iya. Qurannya baru. Tapi ya kita bersyukur kadang kalau bertamu tempat murid-murid saya itu, Qurannya bagus-bagus Pak. Masih kaku itu. Alhamdulillah Qurannya bagus-bagus. Karena Al-Quran yang bagus itu yang udah recek-recek itu malah. Ya, sadaqallahul azim. Habis ya. Habis. Demikian tabarukan kita paling tulis 5 arifati tafsir Quran al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir jalan lain sebagai referensi di dalam tadarus, tadabbur, tafakur serta mentolak kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran Karim.
surat Al-Baqarah juz 1 ayat 97 sampai dengan 101 yang sudah kita kaji bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada yang mau ditanyakan, didiskusikan nanti sambil ngopi-ngopi setelah ini. Saya mengingatkan, insya Allah malam Selasa besok sudah dimulai semaan Al-Quran. Monggo dipersilahkan, waktunya dimanfaatkan. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Dan saya informasikan nanti insya Allah Allah izinkan malam Rabu ada acara bedah buku Ma'rifat Sunan Kalijaga. Ya, dari situ nanti setelah bedah buku, kalau kita yakini, kita pahami, kemudian kita tertarik, ya nanti dilanjutkan setelah bedah buku selesai sampai semua, baru nanti ada bimbingan. Ya, selanjutnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.